wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Kembang Janggut, Ibu Harniati MPD, dan yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat berkumpul kembali dalam keadaan sehat walafiat, yang mana pada hari ini kita akan mengikuti kegiatan sosialisasi budaya positif, yang mana kegiatan ini yang nantinya akan disampaikan oleh Ibu Andi Asmi SPDGR. Oleh karena itu, pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa memberikan rahmat, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Baik Bapak Ibu, pada kegiatan sosialisasi budaya positif pada pagi hari ini, perkenankan kami untuk membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, sambutan kepala sekolah. Yang ketiga, penyampaian materi. Yang keempat, berbagi pengalaman sesama rekan guru terkait sosialisasi budaya positif. Baik Bapak Ibu, untuk memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, marilah kita buka kegiatan ini dengan ucapan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu, acara berikutnya sambutan kepala sekolah kepada Ibu Harniati MPD. Saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada pagi hari ini masih diberikan kesempatan untuk berkumpul di tempat yang paling sederhana ini, di SMK Negeri 1 Kembang Janggut, yang mana Ibu Andi Asmi akan mensosialisasikan sosialisasi budaya positif di SMK Negeri 1 Kembang Janggut, dan pesertanya adalah kita semua guru-guru yang ada di SMK. Bapak Ibu yang saya hormati, ini saya minta sama Bapak Ibu semua untuk membantu Andi Asmi menyelesaikan pekerjaannya sebagai guru penggerak. Mudah-mudahan ke depan dia bisa menyelesaikan semuanya proses-proses yang telah dia lewati. Dan ini adalah proses, masih ada banyak proses di belakangnya, mungkin termasuk hari ini proses yang dia harus menyelesaikan. Jadi saya minta bantuan ke Bapak Ibu semuanya supaya bisa terkonek untuk membantu Andi Asmi mengerjakan sosialisasi budaya positif yang ada di SMK Negeri 1 Kembang Janggut. Itu mungkin yang saya bisa harapkan sama Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Ibu Harniati MPD yang telah memberikan sambutannya untuk kita semua. Menginjak kegiatan berikutnya, yaitu penyampaian materi yang akan langsung disampaikan oleh narasumber kita kepada Ibu Andi SPD. Mohon maaf, kepada Ibu Andi Asmi SPDG. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, Ibu Harniati. Yang saya hormati Bapak dan Ibu yang telah menyempatkan dirinya untuk hadir di kegiatan saya, yaitu sosialisasi budaya positif. Alhamdulillah hari ini saya masih diberi kesempatan dan diberikan amanah dan dapat melaksanakannya. Semoga nanti selama proses sosialisasi ini dapat berjalan dengan lancar. Adapun untuk sosialisasi budaya positif ini, peran saya di sini bukan lebih tahu daripada Bapak dan Ibu yang ada di ruangan ini, tetapi peran saya di sini menyampaikan berbagi ilmu yang telah saya peroleh selama mengikuti Diklat Guru Penggerak Angkatan 7. Nah, salah satu materi yang harus saya sampaikan dan harus saya sebarkan kepada Bapak Ibu guru adalah budaya positif. Sebelum saya masuk ke materi untuk budaya positif, saya yakin bahwa sekolah kita sudah memiliki budaya yang sudah menjadi kebiasaan kita. Nah, mungkin nanti di sesi akhir kita bisa berbagi tentang pengalaman Bapak Ibu
tentang pembiasaan yang ada di sekolah ini, ya, yang bisa mungkin dikaitkan nanti dengan materi yang telah saya sampaikan terkait dengan budaya positif. Baiklah, untuk materinya saya awali dulu. Nah, sebelum kita memulai untuk melakukan sebuah pendidikan, kita harus punya dasar dulu Bapak Ibu ya. Nah, ini adalah salah satu konsep atau pemikiran dari Ki Hajar Dewantara. Ya, selama ini kita punya konsep mendidik itu adalah mengajar. Ya, mungkin selama itu yang paling tertanam di dalam diri kita sebagai seorang guru. Yang mana tugas utama adalah mengajar, mentransfer ilmu kepada peserta didik. Nah, perlu kita pahami bahwa Ki Hajar Dewantara ya sebagai bapak pelopor pendidikan memiliki sebuah pernyataan atau pemikiran yang mana ya sekolah itu diumpamakan adalah sebuah ladang ya, sedangkan peserta didik kita itu adalah bibit ya. Nah, di sini Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa agar bibit bisa berkembang secara maksimal, maka petani dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara bibit tanaman, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup bibit tanaman dan lain sebagainya. Ya. Jadi Bapak Ibu, kita umpamakan bahwa sekolah kita ini adalah sebuah ladang, ya, yang mana ladang tersebut siap untuk ditanami sebuah bibit. Nah, bibit tersebut itu memiliki potensi, ya. Nah, untuk tumbuh kembangnya bibit tersebut itu tergantung dari petaninya, ya. Jadi bagaimana petani itu bisa memelihara bibit yang dia dapat ya agar dapat berkembang dengan baik. Itulah perumpamaan sekolah ini. Ya, guru sebagai petani, sekolah adalah ladangnya, siswa adalah bibit. Jadi tumbuh kembang anak kita itu adalah tergantung dari peran bapak dan ibu sebagai seorang pendidik. Ya, jadi perlu kita ingat bahwa setiap anak punya potensi Bapak Ibu ya. Potensi anak itu ada di akademik dan non akademik. Nah, tinggal bagaimana kita mengarahkan anak-anak tersebut dapat mengembangkan potensi mereka sesuai dengan keahlian sendiri. Seperti itu. Nah, mungkin Bapak Ibu bertanya apa itu budaya positif atau sudah ada yang tahu dimaksud dengan budaya positif. Nah, untuk menumbuh kembangkan anak ke arah yang lebih baik, kita sebaiknya dapat memberikan pembiasaan-pembiasaan yang bersifat positif. Nah, itulah yang dimaksud dengan budaya positif. Jadi, budaya positif adalah pembiasaan yang bernilai positif. Sebuah pembiasaan bisa dikatakan positif jika di dalam pembiasaan tersebut mengandung nilai-nilai kebajikan universal. Ya, jadi ada nilai-nilai kebaikan yang kita tanamkan kepada anak-anak. Jika dalam pembiasaan tersebut menguatkan nilai-nilai tersebut, maka itulah yang dapat dikatakan sebagai budaya positif. Tetapi jika pembiasaan itu tidak mampu menguatkan karakter anak untuk menanamkan nilai-nilai positif, maka itu belum dapat dikatakan sebagai budaya positif. Nah, sebelum kita melaksanakan budaya positif Bapak Ibu ya, di dalam budaya positif ada beberapa konsep yang harus kita ketahui. Ini ada 6 konsep yang berkaitan dengan budaya positif. Yang pertama yaitu disiplin positif, kemudian teori motivasi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Jadi ada 6 konsep yang perlu kita pahami dalam melaksanakan sebuah budaya positif. Baik, kita mulai dari disiplin positif Bapak Ibu ya. Kata disiplin itu identik dengan kepatuhan. Ya, selama ini kita tahu bahwa anak yang disiplin berarti anak yang patuh, seperti itu. Mungkin itu adalah konsep kita selama ini. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui bahwa disiplin positif itu memiliki makna bahwa di mana sikap seseorang memiliki rasa tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Ya, jadi yang dimaksud disiplin positif ini adalah disiplin diri Bapak Ibu ya. Jadi anak-anak melaksanakan sebuah kedisiplinan itu adalah karena adanya dari rasa tanggung jawab mereka sendiri sebenarnya.
Ya, jadi bukan dari paksaan dari bapak atau ibu guru, bukan dari aturan yang sangat menekan anak didik kita, tetapi yang harus perlu kita pelajari yaitu bagaimana supaya anak tersebut dapat menghargai dirinya sendiri dalam bertindak atau berperilaku, sehingga ada rasa tanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Itu yang dimaksud dengan disiplin positif. Kemudian, nah, Bapak Ibu, terkadang anak-anak kita ini seringkali melakukan pelanggaran ya. Apa yang kita harapkan itu biasanya tidak sesuai dengan perilaku anak dalam keseharian. Itu karena ada beberapa yang mendasari, ya. Setiap manusia punya yang namanya kebutuhan dasar, ya. Nah, anak-anak kita juga memiliki kebutuhan dasar ini, Bapak Ibu, ya. Jadi ada 5 kebutuhan dasar yang mendasari biasanya anak-anak melakukan sebuah pelanggaran atau membuat posisi disiplin diri mereka itu tidak kuat. Yang pertama, kebutuhan dasar itu yaitu bertahan hidup. Jadi setiap manusia itu pasti ingin bertahan hidup, ya. Kemudian yang kedua adalah cinta dan kasih sayang. Setiap orang juga pasti ingin dicintai dan ingin mencintai, membutuhkan sebuah kasih sayang. Nah, mungkin kita sebagai pengganti orang tua di sekolah ini, ya, mampu memberikan perhatian kepada anak-anak sebagai bentuk cinta dan kasih sayang. Kemudian ada penguasaan atau pengakuan, ya. Jadi terkadang anak-anak kita itu bertindak itu karena ingin mendapatkan sebuah pengakuan, ya. Kemudian ada yang namanya kebebasan, ya. Jadi setiap orang juga biasanya pasti selalu ingin ada kebebasan. Kemudian yang kelima adalah kesenangan, ya. Jadi ini adalah 5 kebutuhan dasar yang mendasari seseorang untuk berbuat atau berperilaku. Kemudian yang materi selanjutnya itu tentang teori motivasi, ya. Jadi Bapak Ibu perlu diingat bahwa seseorang bertindak itu pasti ada dorongan, ya. Setiap tindakan itu ada motivasi, ada dorongan sehingga seseorang melakukannya, ya. Nah, itu yang dimaksud dengan teori motivasi. Nah, untuk meningkatkan motivasi dari anak itu sebaiknya motivasi itu adalah motivasi internal, ya, yaitu motivasi dari dalam diri anak itu sendiri. Untuk motivasi yang berasal dari luar atau motivasi eksternal itu bisa mengimbangi di saat motivasi internal tidak kuat, seperti itu. Nah, untuk teori motivasi ada 3 alasan yang perilaku manusia, yaitu yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, jadi kalau anak-anak itu biasanya patuh, ya, merasa dirinya harus patuh, maka dia sebenarnya melakukan itu karena menghindari sebuah hukuman, ya. Nah, kalau menghindari sebuah hukuman itu bisa saja lebih banyak motivasi eksternal dibanding motivasi internal. Karena kenapa? Hanya untuk menghindari sebuah hukuman, seperti itu. Kemudian motivasi yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, ya. Jadi terkadang anak-anak kita itu tidak melanggar, patuh pada aturan, biasanya karena ada dasar dari ingin mendapatkan penghargaan, seperti itu. Atau misalnya anak-anak kita rajin untuk mengikuti proses pembelajaran karena ingin mendapatkan sebuah pengakuan atau pujian dari seorang guru. Itu juga menandakan bahwa yang lebih kuat adalah motivasi eksternalnya, ya, karena ada sesuatu yang lebih diharapkan. Kemudian motivasi yang ketiga yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, motivasi ketiga inilah yang sebenarnya sangat diharapkan Bapak Ibu yang ada di dalam diri anak. Jadi bagaimana mereka merasa bahwa diri mereka itu perlu dihargai, ya, secara internal, dan juga harus mampu menerapkan nilai-nilai kebajikan, ya, nilai-nilai kebajikan yang ada dalam diri mereka sendiri. Jadi inilah 3 teori motivasi, ya, yang mendasari biasanya seseorang untuk melakukan sebuah kedisiplinan atau kepatuhan. Nah, yang materi selanjutnya yaitu tentang keyakinan kelas. Ya, jadi Bapak Ibu kalau di sekolah kita ini ada aturan sekolah, ya, aturan sekolah atau tata tertib
yang dimaksud dengan keyakinan, ya, ada keyakinan kelas itu adalah keyakinan atau prinsip dasar bersama. Jadi kalau misalnya tata tertib sekolah itu merupakan keyakinan kita bersama, karena kenapa? Tata tertib itu dibentuk dari prinsip kita secara bersama. Nah, kalau untuk keyakinan kelas itu adalah keyakinan di mana seluruh murid yang ada di siswa itu menyetujui, ya, menyetujui tindakan-tindakan yang harus dilakukan selama mereka berada di dalam kelas, ya. Nah, ini sangat penting Bapak Ibu ya. Kenapa kita harus ada keyakinan kelas? Karena kenapa? Kita lebih banyak berkecimpung dengan anak-anak, berinteraksi dengan anak-anak di dalam kelas. Jadi kita harus bisa memberikan lingkungan kelas yang nyaman untuk anak-anak. Ya, kenyamanan itu bisa kita peroleh dari adanya kepatuhan dari keyakinan kelas. Ya, karena keyakinan kelas ini adalah kesepakatan bersama yang harus dilakukan selama berada di dalam kelas. Nah, Bapak Ibu, mungkin kalimat-kalimat ini pernah Bapak Ibu ucapkan ya. Ada beberapa kalimat, yang manakah kalimat yang paling sering Bapak Ibu ucapkan kepada anak-anak kita? Patuhi aturan saya, awas. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat salah begini? Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti Bapak bantu bereskan. Sanksi atau konsekuensinya apa? Nah, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Kira-kira kalimat mana Bapak Ibu yang paling sering kita ucapkan kepada anak-anak? Ya? Yang mana Bapak Ibu? Yang mana? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Apa lagi? Ya, gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat salah begini? Ya, jadi ini adalah contoh-contoh ya ucapan atau pernyataan kita kepada seorang anak di saat anak tersebut melakukan sebuah pelanggaran atau tidak mendisiplinkan diri mereka. Nah, ini nanti akan berkaitan dengan posisi kontrol kita sebagai guru Bapak Ibu ya. Dalam dalam menciptakan budaya positif ada yang namanya posisi kontrol guru. Nah, biasanya kalimat-kalimat ini akan memberikan gambaran kepada Bapak Ibu di mana sih posisi Bapak Ibu sebagai seorang guru dalam memberikan budaya positif kepada anak-anak kita. Posisi kontrol guru ya. Jadi selama kita beraktivitas di sekolah, selama kita melakukan pembiasaan kepada anak, kita sebenarnya memiliki 5 peran Bapak Ibu ya. Ada 5 posisi kontrol kita kepada siswa. Nah, yang pertama adalah sebagai penghukum. Ya. Posisi pertama itu adalah sebagai penghukum. Yang mana yang dikatakan posisi kita sebagai penghukum? Ya, di mana orang-orang yang menjalankan posisi penghukum ini ada alat yang digunakan untuk menekan siswa. Ya. Jadi kita punya alat untuk menekan siswa untuk disiplin diri. Ya. Nah, jika seorang guru menggunakan alat tersebut, ya, maka posisi mereka berada di posisi penghukum. Nah, biasanya dampak dari posisi penghukum ini yaitu anak-anak akan merasa dia tertekan, ya. Biasanya akan bahkan ada reaksi yang lebih keras kepada seorang guru karena terkadang biasa mereka merasa dipermalukan seperti itu karena tekanan tersebut yang membuat mereka bereaksi lebih keras. Ya, nah ini contoh ucapannya Bapak Ibu. Patuhi aturan saya, awas, ya. Nah, ciri guru yang memposisikan diri mereka sebagai seorang guru itu ada dengan nada yang keras seperti itu, ya. Kemudian pembuat rasa bersalah, ya. Jadi posisi yang kedua yaitu di mana posisi guru itu sebagai pembuat rasa bersalah. Ya, jadi pada posisi ini Bapak Ibu guru ya, guru itu menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman atau rendah diri. Ya, jadi kalau kita posisi kita sebagai pembuat rasa bersalah, jadi kita lebih menekan pada anak bagaimana anak itu tahu apa kesalahan mereka sehingga mereka berasa bersalah. Ya. Nah, ini contoh kalimat yang sering diucapkan Bapak Ibu ya. Nah, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan Bapak tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang
Itu contoh kalimat-kalimat yang mengarahkan kepada seorang anak sehingga anak itu merasa bersalah. Nah, dampak dari posisi kita jika seorang guru sebagai pembuat rasa bersalah, maka anak tersebut akan merasa rendah hati. Maka itu akan berdampak pada psikologi anak-anak, ya. Di saat kita membuat anak itu merasa bersalah, maka dia akan selalu merasa bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah sesuatu yang sifatnya selalu negatif. Jadi selalu merasa rendah diri dan tidak mampu menjadi orang yang lebih baik karena seringkali melakukan sebuah kesalahan. Itu posisi kontrol kedua Bapak Ibu guru. Kemudian posisi kontrol ketiga yaitu sebagai teman, ya. Jadi ada juga Bapak Ibu guru ya, seorang guru itu selalu memposisikan diri dia sebagai teman. Nah, pada posisi teman ini guru sebenarnya tidak menyakiti murid, akan tetapi berupaya mengontrol murid melalui pendekatan persuasif. Ya, jadi jika guru itu memposisikan diri dia sebagai seorang guru, maka dia akan lebih banyak menggunakan bujukan-bujukan, ya, lebih banyak mempengaruhi anak-anak tersebut, ya, untuk mengikuti apa yang dia katakan. Untuk posisi kontrol sebagai teman ini ada dua dampak Bapak Ibu ya, positif dan negatif. Positifnya anak-anak akan terlihat lebih dekat, ya, lebih dekat kepada guru. Jadi tidak ada jarak antara guru dengan siswa. Tetapi dampak negatifnya bisa saja anak tersebut akan bergantung kepada guru tersebut, ya. Jadi di saat dia melakukan sebuah kesalahan, dia tidak akan ingin berbagi dengan guru yang lain, ya, tetapi hanya berfokus pada satu guru yang dianggap lebih dekat dengan diri dia. Jadi itu dua dampak yang bisa diakibatkan dari posisi kita sebagai seorang guru sebagai teman, ya. Nah, biasanya guru yang posisi sebagai teman ini adalah guru yang mana di saat dengan anak dia akan lebih humoris, seperti itu. Jadi kecenderungan antara anak dan guru itu sifatnya nuansanya lebih santai, seperti itu. Itu adalah posisi guru sebagai teman. Kemudian posisi yang keempat yaitu sebagai pemantau. Posisi pemantau di sini yaitu di mana kita sebagai seorang guru itu mengawasi dan bertanggung jawab, ya. Lebih kepada tanggung jawabnya itu adalah kepada peraturan dan konsekuensi. Jadi jika kita sebagai pemantau maka kita harus dapat bertanggung jawab kepada siswa, baik itu berkaitan dengan peraturan yang dia lakukan dengan konsekuensi yang akan mereka jalankan, seperti itu. Nah, ini contoh tuturan posisi guru sebagai pemantau. Kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Ini contoh kalimat jika kita sebagai guru memposisikan diri kita sebagai pemantau. Kemudian posisi kontrol kelima yaitu sebagai manajer, ya. Nah, pada posisi ini guru selalu berbuat bersama dengan murid, ya. Jadi dalam posisi manajer ini tidak ada peran dominan antara guru dan siswa, ya. Jadi keseimbangan antara peran dari guru dan siswa itu sama, ya. Jadi setiap pengambilan keputusan ya selalu dibicarakan bersama dengan murid, seperti itu. Jadi tidak mendominasi Bapak Ibu ya, kita sebagai guru tidak mendominasi keputusan, ya, tetapi harus selalu dibicarakan kepada peserta didik sehingga akan ada solusi. Dan sebaiknya solusi itu bisa berasal dari kesadaran siswa sendiri. Jadi bukan hanya kita guru yang menentukan konsekuensi, tetapi peserta didik juga mampu mengajukan sebuah konsekuensi yang menurut dia itu bisa merubah mereka menjadi lebih baik. Itu adalah posisi manajer, ya. Nah, ini adalah segitiga restitusi Bapak Ibu ya. Jadi untuk penerapan pendisiplinan anak, ya, untuk menerapkan budaya positif, bagaimana anak-anak itu bisa menguatkan nilai-nilai kebajikan yang ada dalam diri mereka, itu bisa dilakukan melalui segitiga restitusi. Jadi ada istilah yang dinamakan segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid
untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, ada 3 tahapan saya lihat dalam segitiga restitusi. Ya. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua memvalidasi tindakan yang salah, kemudian yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan kelas. Ini adalah 3 tahapan dari segitiga restitusi. Jadi jika Bapak Ibu nanti berhadapan dengan peserta didik kita yang melakukan sebuah pelanggaran atau belum memiliki kekuatan karakter dalam hal mendisiplinkan diri, maka segitiga restitusi ini merupakan salah satu jalan yang bisa kita lakukan dalam menangani anak-anak tersebut. Nah, menstabilkan identitas. Jadi di dalam tahapan menstabilkan identitas ini, Bapak Ibu kita harus bisa mengembalikan identitas anak tersebut ke arah yang lebih baik. Ya, jadi tidak semakin menekan mereka, tetapi mencoba mengembalikan jati diri mereka yang sebenarnya. Jadi di sini bagian ini bertujuan untuk merubah anak yang dari gagal dapat menjadi orang yang sukses. Itu artinya kenapa? Karena kita menginginkan anak-anak kita itu adalah anak yang kelaknya nanti akan berhasil. Jadi kita tidak boleh pada saat menghadapi anak yang bermasalah, kita selalu mengatakan kepada anak tersebut bahwa kamu melakukan sebuah kesalahan. Tidak, tetapi yang paling utama kita mengarahkan anak itu bahwa kalian adalah sosok yang baik. Seperti itu. Jadi menstabilkan kembali, jadi mengembalikan kepercayaan diri anak tersebut. Seperti itu. Kemudian yang kedua adalah memvalidasi tindakan yang salah. Nah, di sini di saat anak-anak melakukan sebuah pelanggaran, ya, otomatis pasti mereka melakukan sebuah kesalahan, ya. Nah, tahapan kedua itu Bapak Ibu setelah kita menstabilkan identitas mereka, sebaiknya kita melakukan validasi terhadap kesalahan, ya. Jadi di dalam validasi tindakan kesalahan ini kita harus bisa mencari tahu terkait alasan, ya, kenapa anak tersebut berbuat. Bapak Ibu harus pahami bahwa setiap tindakan dan perilaku anak itu ada tujuannya. Sama halnya kita sebagai seorang guru, di saat kita bertindak itu pasti ada tujuan. Entahkah tindakan kita itu salah atau tindakan itu benar, pasti ada tujuannya dan pasti ada alasannya. Nah, yang kita cari adalah di bagian validasi tindakan itu adalah berkaitan dengan kebutuhan dasar apa yang sebenarnya mereka inginkan atau kebutuhan dasar apa yang tidak mereka penuhi, ya, dengan alasan kenapa mereka melakukan sebuah kesalahan. Ya. Itu adalah tahapan dari validasi tindakan yang salah. Kemudian menanyakan keyakinan kelas. Nah, tadi Bapak Ibu di materi sebelumnya sudah saya sampaikan bahwa sangat penting ada keyakinan kelas. Karena keyakinan kelas itu adalah prinsip kita secara bersama. Jadi dalam melaksanakannya juga harus secara bersama-sama. Nah, tahapan terakhir dalam segitiga restitusi itu adalah menanyakan keyakinan kelas. Jadi kita harus tanyakan, nah, kita sudah sepakat seperti ini. Apakah kamu masih ingat? Nah, itu biasanya kalimat-kalimat yang menuju pada keyakinan kelas. Kamu sudah tahu, nak, ya, kita punya prinsip atau keyakinan seperti ini. Konsekuensinya apa? Bagaimana cara kamu memperbaikinya? Itu di bagian dari keyakinan kelas. Jadi kita harus mengungkapkan kembali apa sih yang sudah kita sepakati. Ya, seperti itu. Itu adalah tahapan dari segitiga restitusi. Baik, mungkin untuk sosialisasi terkait dengan materi budaya positif sekian. Untuk sesi selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Andi, kita berikan tepuk tangan. Terima kasih sekali kepada Ibu Andi Asni yang telah menyampaikan sosialisasi tentang budaya positif, yang mana kita semua Bapak Ibu guru tentang budaya positif semua kita menerapkan. Namun dengan budaya positif tersebut terkadang kita lalai akan suatu titik-titik kelemahan. Oleh karena itu dengan mengikuti kegiatan sosialisasi budaya positif ini kita
menambahkan ilmu buat kita semua terkait hal-hal yang telah disampaikan oleh narasumber kita. Baik Bapak Ibu, untuk kegiatan berikutnya berbagi pengalaman sesama rekan guru, yang mana semua budaya positif itu pasti kita semua guru pernah melaksanakan, karena dari beberapa budaya positif tadi, salah satu contoh adalah tata tertib sekolah, yang mana tata tertib sekolah itu sudah dibuat di sekolah dan semua sekolah pasti memiliki, dan semua guru pasti telah menerapkan tentang tata tertib sekolah. Kemudian poin-poin berikutnya tentang positif, budaya positif adalah kejujuran, yang mana kejujuran terhadap peserta didik kita juga telah memberikan suatu pendidikan, yang mana di dalam salah satu mengerjakan tugas peserta didik kita meminta untuk supaya jujur. Kemudian dari poin-poin berikutnya tadi telah disampaikan kepada narasumber juga terkait poin-poin suatu contoh tadi, guru sebagai penghukum, guru sebagai membuat suatu peserta didik merasa bersalah, yang mana tujuannya adalah supaya peserta didik tadi tersebut memiliki suatu rendah hati terhadap guru. Kemudian peserta didik, guru juga bisa berperan sebagai teman, yang mana tadi sudah disampaikan baik poin plus ataupun negatifnya telah disampaikan. Guru ketika dekat sama siswa, kita siswa dianggap sebagai teman, maka siswa tersebut akan menjadikan suatu guru akan lebih santai di mata peserta didik. Oleh karena itu, dari poin-poin yang telah disampaikan narasumber tadi, tentunya banyak hal positif yang dapat kita serap. Baik Bapak Ibu, silahkan bagi Bapak Ibu yang akan berbagi pengalaman tentang budaya positif, saya persilahkan. Baiklah Bapak Ibu, saya akan berbagi pengalaman tentang budaya positif yang telah saya lakukan di sekolah ini, yaitu saya mencoba untuk membiasakan anak menjaga kebersihan kelas. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa untuk saat ini kesadaran anak menjaga kebersihan kelasnya, meskipun sudah ada yang piket tapi masih kurang. Nah, di awal pelaksanaan ke budaya positif, saya awalnya yaitu berdiskusi dulu dengan teman sejawat, yaitu saya memilih Ibu Munte. Kenapa? Karena di kelas tersebut saya dan Ibu Munte bertanggung jawab sebagai wali kelas. Jadi kita ketahui bersama bahwa satu kelas itu digunakan oleh satu ruang kelas digunakan oleh 2 tingkatan. Nah, saya bersama dengan Ibu Munte mendiskusikan bagaimana cara menerapkan budaya positif untuk menjaga kebersihan kelas. Nah, setelah kami berdiskusi, selanjutnya yang kami lakukan yaitu melakukan kesepakatan kelas. Jadi saya dan Ibu Munte mengkoordinir anak-anak untuk membuat sebuah kesepakatan kelas, baik di kelas 12 maupun di kelas 10. Nah, hasil kesepakatan mereka itu kami tulis dalam sebuah lembar kertas. Nah, setiap minggunya kami akan mengevaluasi. Nah, untuk 1 bulan terakhir setelah kami melakukan kesepakatan kelas tersebut dan melakukan evaluasi terhadap anak-anak, ternyata memang tidak semudah itu untuk menerapkan pembiasaan atau budaya positif. Tetapi yang kami dapat hasilnya yaitu ada sekitar 70% lah pembiasaan itu bisa mereka lakukan, meskipun memang pada hasil akhirnya tidak secara keseluruhan siswa dapat menerapkannya. Nah, mungkin itu yang bisa sampaikan tentang pelaksanaan budaya positif yang telah saya lakukan setelah mempelajari konsep budaya positif di CGP ini. Silakan. Baik, terima kasih. Oke, Ibu Suryati, terima kasih. Silakan bisa dilanjutkan. Mungkin semua guru kan sudah pernah melakukan budaya positif ya di lingkungan sekolah maupun di lingkungan kelas. Tapi pengalaman saya selama ini, budaya positif itu dilakukan ada 2 di lingkungan sekolah secara umum dan di dalam kelas. Nah, di lingkungan secara umum itu mungkin kita bisa menerapkan budaya salam ya, salam, sapa, senyum, sopan dan santun seperti itu. Jadi kita tidak perlu menunggu siswa yang menyapa duluan. Kita sebagai guru pun seharusnya menyapa siswa, untuk mengucapkan selamat pagi atau menanyakan kabar pada saat kita bertemu di jalan. Nah, kemudian kita bisa melakukan gerakan literasi pada saat misalnya jam kosong itu bisa kita lakukan untuk mengambil alih mata pelajaran itu, kemudian kita ajak mereka untuk membaca atau apapun itu. Nah,
Yang kedua itu budaya positif yang ada di dalam kelas. Kita harus mengkondisikan siswa itu nyaman berada di dalam kelas kita, yaitu dengan cara membuat kesepakatan kelas dulu. Ya. Dengan cara membuat kesepakatan kelas, bagaimana proses belajar dari awal sampai akhir itu bisa kita sepakati, siswa bisa merasa nyaman dan merasa dihargai di dalam kelas itu. Seperti itu. Contohnya, kita membuat kesepakatan pada saat kita belajar, kita seperti apa ini? Apakah kita materi dulu kemudian bertanya atau seperti apa? Ataukah nanti kita dahulukan dengan misalnya praktek seperti saya mungkin dulu produktif, kita praktek sambil memberikan materi seperti itu. Nah, itu juga harus kita pahami kemauan siswa seperti apa. Selama kemauan siswa itu tidak melanggar dari kegiatan proses belajar yang seharusnya itu bisa kita sepakati seperti itu. Mungkin itu aja. Oke, baik, terima kasih Bu Suryanti dari pengalaman tentang budaya positif yang telah diterapkan oleh Ibu Suryanti baik secara umum maupun secara khusus. Yang mana tadi Ibu Suryanti menyampaikan secara umum adalah contoh ketika kita ketemu siswa secara umum di lingkungan sekolah, kita seorang guru jangan hanya menunggu salam dari peserta didik, namun sebaliknya kita juga mampu memberikan suatu ucapan salam kepada peserta didik. Nah, kemudian berikutnya tadi budaya positif di kelas tadi contoh kita membuat kesepakatan secara bersama supaya peserta didik tersebut belajar dalam keadaan nyaman, seperti itu Bu ya. Oke, terima kasih Bu Suryanti yang telah berbagi pengalaman tentang budaya positif. Baik Bapak Ibu, berikutnya ada lagi? Oke, kalau tidak ada, sedikit saya menyampaikan tentang manfaat dari budaya positif. Nah, di sini kita peran seorang guru, terkadang kita langsung menyimpulkan segala sesuatunya sepihak. Contoh, ketika kita di jalan melihat anak didik kita ini secara umum, misalkan ini secara budaya positif secara umum, terkadang anak didik kita sombong, terkesan sombong. Namun ketika kita melakukan suatu klarifikasi, ternyata anak didik tersebut pernah menegur ataupun memberikan suatu salam kepada kita, ternyata terkadang kita kurang respon, sehingga peserta didik ketika mau mengulangi tindakan hal yang sama merasa tidak enak hati, sehingga lebih baik diam. Itu salah satu hal yang perlu kita kaji ulang sebagai seorang guru, supaya memang ramah tamah kita memang dituntut wajib dimanapun berada kita wajib memberikan suatu salam ataupun sapa. Itu salah satu contoh. Kemudian tadi disampaikan juga dari seorang narasumber tentang suatu ancaman-ancaman yang mengatakan awas. Ya, saya rasa semua guru pasti pernah mengatakan hal seperti itu. Namun kembali lagi, kita seorang guru ketika memberikan suatu kata awas, artinya supaya ada tekanan, supaya anak tersebut bisa mampu mengontrol dirinya, supaya ke depan tentunya harapan seorang guru peserta didik tersebut bisa jauh lebih baik lagi. Baik Bapak Ibu guru semuanya, untuk kegiatan kita pada sosialisasi budaya positif yang dilaksanakan pada hari ini disampaikan oleh Ibu Andi Asmi tentunya sangat berdampak positif bagi kita semua seorang guru. Harapannya ke depan kita semua bisa menerapkan peran positif di lingkungan sekolah kita baik secara umum maupun secara khusus. Demikian yang kami dapat sampaikan selaku moderator pada kegiatan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.